Tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Bapa, kami tidak mampu melakukan apa-apa Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu ya. Amin. Terima kasih, haleluya, haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Katakan sekali lagi, bila ku melihat, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Pujian yang berasal dari hati kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah di dalam rancangan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Mari sama-sama kita katakan dengan lembut. Katakan ucapan syukur kita, sampaikan ucapan syukur kita kepada Dia. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, kalau malam hari ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Layakan kami Bapak, layakan kami untuk bersujud di mezbah-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami Bapak, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau mungkin ada kata-kata kami, ada perbuatan kami yang sudah melukai hati-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, bawa kami lebih tinggi lagi ya Bapak. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap pribadi demi pribadi yang ada di dalam Zoom fellowship ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami yang datang dengan hati penuh kehausan Tuhan. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu ya Bapak. Seperti rusa rindu sungai-Mu,
Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami, setiap kami ya Bapa. Kami yang rindu Tuhan. Kami yang rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap hati-hati hamba-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati-hati yang berserapat-Mu Tuhan. Kau penuhi setiap kami Bapa. Kau penuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau terima dengan iman kami Bapa. Kami mau terima dengan iman kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Minyak-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Minyak-Mu tercurah atas setiap rumah-rumah kami Tuhan. Oh, haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku, urapiku dengan minyakku kudusku. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku kudusku. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all my heart, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Suatu ketika saya berdoa, saya teringat akan firman Tuhan Yohanes 21 ayat 17. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di situ saya merasa pertanyaan itu sedang tertuju kepada hati saya. Saya merasa Tuhan sedang bertanya pada diri saya, apakah engkau mengasihi aku? Malam hari ini coba kita renungkan. Seandainya Yesus yang bertanya kepada setiap kita, Yesus yang bertanya kepada setiap pribadi, pada setiap hambanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all my heart, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all my heart, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord.
I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Oh, Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, Jesus. I love you, Jesus. Aku mengasihi Kau, Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Jawab pertanyaan Yesus. Masing-masing pribadi, ayo kita jawab pertanyaan ini. Yesus sedang menunggu jawaban setiap kita. Lord, I love you, Lord, with all my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. I love you, Jesus. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Katakan dengan ku, Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. You, Lord. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Bapak, sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami akan masuk ke dalam firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Bapak. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri fellowship ini dengan tidak sia-sia Tuhan. Ada sesuatu yang akan Engkau sampaikan
pada setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mau buka hati setiap hati setiap kami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima apapun yang Kau sampaikan malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan buat hambanya Pak Pau. Silakan. Shalom saudara. Shalom. 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 Oke. Ya, hari ini saya mau sharing tema yang saya mau bagikan adalah tentang sukacita. Ya, kita tahu sukacita adalah dalam buah roh itu yang kedua sudah kasih, yang kedua itu sukacita. Nah, saudara, sukacita ini kenapa hari-hari ini penting? Ya, karena kita melihat bahwa keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang serba nggak menentu, serba membuat kita bingung, serba mungkin membuat kita merasa banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, banyak hal yang mungkin membuat kita apa yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Ya, tetapi hari ini saya mau share tentang sukacita ini. Ya, pertama saudara, sukacita. Ya, sukacita ini saya mau kasih dulu bahasa Ibraninya itu dikatakan simkah. Simkah itu artinya sukacita yang besar, kesukaan yang besar. Ya. Nah, ayatnya dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya, di handphone saudara bisa lihat ya. Saudara di situ katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, di sini katakan hati yang gembira atau hati yang penuh sukacita. Hati yang bersukacita penuh. Ya. Nah, di sini katakan adalah obat yang manjur. Ya, adalah obat yang manjur. Jadi, saat hati kita bersukacita penuh, itu akan menjadi obat yang manjur buat hidup setiap kita. Saya ingat satu kali saya mendengar ini kesaksian seorang yang kena COVID ya. Ini seorang orang yang cukup terkenal lah. Saudara mungkin pasti tahu Tung Desem Waringin ya. Dia itu kena COVID dan udah parah. Ya udah masuk rumah sakit, udah parah. Tapi ketika dia sudah sembuh, dia cerita bahwa satu hal yang dia lakukan terus sepanjang di rumah sakit itu, dia sebenarnya ngutip ayat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bilang, saya selalu usahakan supaya hati saya, diri saya itu bergembira. Caranya gimana? Dia waktu itu dia cerita, dia dengerin YouTube yang stand up komedi. Pokoknya hal-hal yang membuat dia gembira, sukacita, ketawa ya. Dia buat hati dia bergembira. Ya, dan dia katakan karena itu juga dia tetap kuat, akhirnya dia sembuh dari COVID itu. Ya, saudara, di ayat ini juga katakan gini, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi saudara, semangat yang patah di bahasa aslinya katakan gini, semangat yang patah itu aktif mengeringkan. Jadi bukan cuman di sini katakan mengeringkan aja, tapi ada kata aktif. Jadi kita tahu kalau suatu saat itu aktif itu, misalnya suatu asam yang aktif itu ketika dicelupkan sesuatu itu akan merusak asam itu. Ya, jadi kalau orang itu udah patah semangatnya, maka semangat yang patah itu secara aktif akan mengeringkan tulang. Dan apa yang terjadi kalau tulang kita kering? Ya, saudara, di tulang kita itu kan diproses, atau tulang kita adalah pabriknya darah, ya, darah merah, darah putih, sumsum tulang itu pabriknya itu, ya. Jadi kalau kita hari-hari ini bicara soal antibodi dan lain sebagainya, itu darah putih itu kan diproduksinya di tulang. Bisa bayangkan kalau tulangnya kering, sumsumnya kering, ya, nggak bisa produksi lagi, nggak ada antibodi, nggak ada kekuatan lagi. Jadi Tuhan mengajar, ya, firman Tuhan mengajar bahwa kalau kita bersukacita, sukacita kita penuh, kita punya obat, ya, terhadap apapun juga kita punya obatnya, ya. Nah, itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunani katakan dipakai kata kara, ya. Kara bukan kara santan, ya, santan kara bukan, saudara. Kara ini
terjemahannya sebagai sukacita, ya, bersukacita, bersenang-senang, ya, atau juga dipakai sebagai salam saat bertemu, ya. Di ayatnya di Matius 2 ayat 10, ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, ya. Jadi ini sukacita dalam bahasa Yunani katakan kara, ya. Nah, kara ini punya 3 makna. Yang pertama itu ialah sukacita atau kegembiraan yang meluap, ya. Jadi kata kara ini artinya suatu kegembiraan yang meluap-luap. Kenapa ada kegembiraan yang meluap-luap? Ternyata Tuhan katakan di Lukas 15 ayat 7 katakan gini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ketika ada orang yang bertobat, ada sukacita besar, saudara. Ada kara ini, ya, kegembiraan yang meluap-luap ketika ada seorang yang bertobat. Ya. Yang kedua, sukacita terjadi karena apa? Karena kara ini maknanya adalah sukacita karena adanya suatu hubungan yang mendalam dengan Tuhan, ya. Kegembiraan atau sukacita yang terjadi karena adanya hubungan dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ya, jadi saat kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan dapat bersukacita, ya. Nah, saudara, menyangkut ke sini, saudara sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan adalah sumber sukacita kita, ya. Kenapa saya katakan Tuhan sumber sukacita kita? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bersukacita, Tuhan yang berbahagia. Mungkin selama ini kita berpikir, wah, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya lah, gitu ya. Tapi ternyata ada satu maha yang jarang diceritakan. Ada satu maha yang jarang kita dengar, ya. Saya mau bacakan dari 1 Timotius. 1 Timotius 1 ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan? Ya. 1 Timotius 1 ayat 11 katakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya, saudara perhatikan di sini katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha bahagia. Bahasa Yunani katakan makarios. Ya, makarios, Allah yang maha bahagia. Bukan cuma dia maha kuasa, tapi juga dia maha bahagia. Tuhan kita itu maha bahagia. Banyak sekali, saya ingat satu kali waktu saya pelayanan, saya di training untuk melayani sekolah minggu, ya. Yang trainingnya bilang gini, nanti kalau menghadapi anak-anak sekolah minggu, jangan sekali-kali bilang Tuhan itu marah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berkata seperti itu, ya, yang trainingnya bilang, kalau kita berkata seperti itu akan membuat satu gambaran bahwa Allah kita itu Allah yang marah, gitu ya. Allah yang suka marah. Ya. Memang kalau kita perhatikan, ya, di Perjanjian Lama itu kita ngelihat bagaimana Tuhan itu ketika orang Israel berdosa, ketika banyak pemberontakan dan lain sebagainya, Tuhan menghukum mereka dengan murkanya yang luar biasa. Tetapi dalam Perjanjian Baru setelah Yesus mati di atas kayu salib, murka Tuhan itu sebenarnya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan di sini di 1 Timotius 1 ayat 11 katakan Tuhan itu adalah Allah yang maha bahagia. Jadi Allah kita adalah Allah yang happy, ya, happy God, ya, Allah yang maha bahagia. Ya. Jadi kalau kita menyembah sesuatu, kita akan seperti apa yang kita sembah. Ya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat, kita bercermin gitu. Gimana muka kita? Ya, kita mukanya bahagia atau nggak bahagia, saudara? Ya. Allah kita adalah Allah yang maha bahagia. Tapi kalau anak-anaknya nggak pada bahagia, nggak bersukacita, patut dipertanyakan. Ya, bukan cuma Allah kita yang maha bahagia. Ternyata Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, dia juga ketika dia bergembira, dia berbahagia, dia bersukacita dengan luar biasa. Saya mau tunjukkan di Lukas 10 ayat yang ke-21. Lukas 10 ayat 21 boleh tampilkan.
Ya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, di sini katakan pada waktu itu bergembiralah Yesus. Ini ceritanya, latar belakangnya adalah gimana ke-70 orang murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil, dan mereka melaporkan suatu kabar bahwa setan-setan takluk pada mereka. Ya, dia ceritakan bagaimana murid-muridnya mengalahkan iblis dan pekerjaan Allah dinyatakan dengan luar biasa dari murid-muridnya. Dan di sini katakan Tuhan Yesus bergembira. Kata bergembira ini dipakai kata agalio. Ya, agalio itu berarti bersukacita, bersukaria, bersukacita penuh, melompat karena senang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu saking senangnya dia sampai melompat, sampai bergembira. Ya kalau saudara tahu, orang-orang di Israel itu ketika mereka menyanyikan lagu sukacita itu sambil melompat, sambil berputar-putar, ya, dengan suatu kegembiraan yang luar biasa. Dan itu sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus bukan apa, kalau kita mungkin berpikir wah Tuhan Yesus itu jaim gitu ya, wah kita ngelihatnya luar biasa lah, penuh keagungan. Tapi ternyata enggak. Tuhan Yesus bersukacita, dia bergembira. Bahkan di sini katakan agalio, ya. Melompat karena senang, sambil berputar-putar, sambil bersukacita. Ya, saudara, sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang maha bahagia. Tuhan yang penuh sukacita, dia sumber sukacita dalam kehidupan kita. Ya, satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya, Tuhan Yesus memiliki kasih yang besar bagi umat manusia dan ya. 1 Timotius 6 ayat 14-15 salah ayat kayaknya. Oke, saya lihat dari Alkitab ya. Mungkin salah. 1 Timotius 4 maaf, 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, saudara, Tuhan kita sekali lagi dikatakan Tuhan yang penuh bahagia. Ya. Penguasa yang penuh bahagia, bukan penguasa yang murka, bukan penguasa yang cemberut, saudara ya, tapi penguasa yang penuh bahagia. Ya, Tuhan Yesus dia ingin setiap kita pengikutnya memiliki sukacita yang sama. Ya. Tuhan berkata bahwa semuanya dia katakan kepada kita supaya kita punya sukacita. Ya. Dia berkata, kamu minta padaku. Apa yang kamu minta, aku mau kasih. Supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu di dalam aku. Ya, saudara, ada 3 macam sukacita yang ada di dunia ini. Yang pertama, saudara, sukacita jasmani. Ya, sukacita jasmani gimana? Ketika kita mengalami sukacita karena secara materi kita dipenuhi, dicukupi materi. Ya, yang kedua sukacita secara emosi. Ya, sukacita ketika ada keutuhan emosional. Di mana perasaan kita nggak dilukai, perasaan aman, nyaman, tenang, dan lain-lain. Itu sukacita secara emosional. Tetapi yang ketiga, saudara, sukacita secara batiniah atau rohani. Ya. Sukacita yang sejati yang tidak tergantung pada keadaan atau lokasi. Sukacita yang nggak dibuat-buat atau dicari-cari, tetapi sukacita yang lahir dari dalam batin setiap kita. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau kasih sama kita, sukacita yang terutama sukacita yang ketiga, saudara. Dia kasih sukacita yang bukan dari dunia ini, tapi sukacita yang dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, untuk menutup, saudara, saya nggak mau panjang-panjang. Untuk menutup, saudara, bagaimana kita bisa bersukacita? Saya mau bagikan tentang 2 hal. Yang pertama, sukacita adalah pilihan. Ya. Coba dilihat dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Boleh tampilkan Habakuk 3-nya? Ya.
Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ketika keadaan seburuk apapun, sukacita adalah pilihan buat setiap kita. Ya, setiap kita punya pilihan untuk tetap bersorak-sorai, untuk tetap beria-ria di dalam Tuhan, walaupun keadaannya buruk. Saudara, dalam Alkitab diceritakan bahwa Paulus, ya di Kisah Rasul 16 ayat 25 diceritakan bahwa Paulus itu dia satu kali ke Filipi. Dia memberitakan Injil di situ. Tetapi ada orang-orang yang nggak suka sampai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dan Silas itu masuk dalam penjara. Tapi ketika mereka masuk dalam penjara, mereka sudah didera, sudah dipukul, baju mereka dirobek, ya. Di Kisah Rasul 16 ayat 25 ada nggak? Ferik, tolong ditampilan nggak ada? Kalau nggak saya bacakan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Ada. Ada ya. Oke, saya bacakan ya. Bentar. Oke. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya saudara, ketika keadaannya buruk, ya mereka dalam penjara, itu penjaranya nggak kayak sekarang, penjara bawah tanah yang sangat gelap, ya, bau, banyak tikus, pokoknya lah nggak kebayang gitu ya. Tapi di situ katakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, saudara, mereka itu berdoa menyanyikan pujian itu bukan suaranya kecil, enggak. Di sini katakan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya percaya mereka menyanyikan pujian dengan suara yang keras dan dengan penuh sukacita sampai mereka orang-orang yang lain mendengarkan. Ya, ini pilihan. Sebenarnya kan Paulus dan Silas bisa seperti ini. Udahlah, Paulus, Silas mungkin bilang, Paulus, udahlah, nggak usah lagi kita melayani. Mungkin bisa seperti itu. Ya, tapi Paulus berkata, enggak, kita tetap akan melayani. Kita akan tetap memuji Tuhan. Mereka memilih itu tetap bersukacita saat keadaan mereka di tempat paling gelap, paling buruk, paling bau yang mereka hadapi. Ya. Dan apa yang terjadi di ayat 26 katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya bayangkan, karena mereka memilih untuk bersukacita, Tuhan kerjakan mujizat buat Paulus, buat Silas. Bukan cuma itu ya, di sini katakan belenggunya terbuka, ya. Belenggu mereka semua terbuka, termasuk orang-orang yang di penjara itu terbuka semua belenggunya. Ya. Saya percaya hari-hari ini senjata yang Tuhan kasih buat setiap kita, yaitu bersukacita. Saat kita bersukacita, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersukacita seperti Paulus tadi, menyanyikan pujian di tengah segala kegelapan yang dihadapi. Tuhan kerjakan hal yang luar biasa buat kehidupan kita semua. Ya. Jadi yang pertama itu, sukacita itu pilihan. Ya. Nggak ada yang paksa kita untuk kita bersukacita, tapi itu pilihan kita. Kita mau tetap bersukacita atau enggak. Terus yang kedua, ya, di mana kita bisa dapatkan sukacita? Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11, tolong tampilkan. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di mana saudara ada sukacita itu? Sukacita ada di hadapan Tuhan. Ya. Di hadapan Tuhan artinya di dalam hadirat Tuhan. Ya. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita mulai menyanyikan pujian, doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan, saat kita datang sama Tuhan, bukan cuman bukan cuma di tempat tertentu, tapi dimanapun kita datang sama Tuhan, di sana ada sukacita berlimpah-limpah. Ya. Tuhan katakan ada sukacita berlimpah-limpah di hadapanku. Mungkin kita hari-hari ini mungkin menghadapi masalah, menghadapi seperti tadi Paulus tadi, ya, menghadapi situasi yang sangat gelap, ya, seperti di dalam penjara yang sangat dalam, ya. Tetapi di hadirat Tuhan ada sukacita.
Ya, saya mau kasih lagi satu ayat lagi, Mazmur 4 ayat yang ke-8. Tolong tampilkan. Mazmur 4 ayat yang ke-8. Ya. Dengan tentram aku mau membandingkan diri lalu segera tidur. Oh, sorry. Salah kayaknya. 4 ayat yang ini ayat yang ke-9. Sorry, salah. Beda satu ayat itu dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda satu ayat. Mazmur 4 ayat yang ke-8 bahasa Indonesia. Itu ayat yang ke-9-nya. Saya bacakan ya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ya. Tuhan berkata, pemazmur berkata, katakan gini, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Jadi Tuhan itu kasih kepada kita sukacita lebih banyak. Lebih banyak daripada apa? Lebih banyak daripada ketika mereka itu kelimpahan gandum dan anggur. Kelimpahan gandum dan anggur berbicara soal waktu seorang panen gandum, panen anggur, mendapatkan hal yang luar biasa berlimpah, ya istilah sekarang mah dapat cuannya gede gitu ya. Tapi Tuhan katakan sukacita dari Tuhan itu lebih daripada itu. Ya, dia katakan sukacitanya lebih daripada hal seperti itu. Apa yang dunia kasih nggak bisa dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan berikan sama kita. Ya, ayat yang terakhir dari saya mau kasih dari Mazmur 94 ayat yang ke-19. Ya, ini benar ayatnya ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, saudara, di terjemahan lain katakan bukan penghiburan. Ketika pikiran kita penuh kekhawatiran, ya, pikiran kita penuh dengan bahasa ini anxiety, ya, kekhawatiran, kegelisahan, ya. Di sini katakan penghiburanmu itu bicara di sini ayat lain di terjemahan bahasa Inggris katakan sukacitamu menyenangkan jiwaku. Ya, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan joy kepada kita ketika banyak pikiran, banyak kekhawatiran dalam diri kita. Jadi saudara, lawan daripada kekhawatiran itu salah satunya adalah dengan kita bersukacita. Ya, hari ini yang mau saya sharingkan bahwa Tuhan mau setiap kita bersukacita. Ya, ada sukacita Tuhan dalam hidup setiap kita. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh belajar kembali bahwa Engkau adalah Allah yang maha bahagia, Allah yang penuh sukacita, dan kami umat-Mu Tuhan. Kami juga mau jadi umat yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami pilih supaya setiap kami menjadi umat yang penuh dengan sukacita. Ya, kami mau ke bawah mau cuci piring. Kelly. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Biar sukacita-Mu terus berlimpah dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada host. Ya, Paul, makasih firman-Nya. Ya, baru dengar juga lah ya, Tuhan maha bahagia. Gitu ya. Ini apa seorang pengajar. Ya, dia gali firman Tuhan, menemukan sesuatu yang baru lah. Saya juga baru dengar lah, Tuhan maha bahagia ya, ayat itu luar biasa. Terima kasih juga untuk Irwan, ya, untuk pujian penyembahannya. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, saya minta untuk Yusuf ya. So, ya. Doa ya, setelah itu kita tutup. Ya, yuk. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam yang indah ini yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua atas kebaikan-Mu. Bapa, kami bersama-sama merendahkan hati kami, berdoa untuk gembala kami di Rayon 2, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta ketiga wakilnya, beserta seluruh staf penggembalaan kami di GBI Sukawarna ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pemimpin dan keluarga besarnya, mereka semua dalam lindungan Tuhan,
Semua Kau berikan kesehatan yang daripada Engkau. Berkati terus buat visi yang Tuhan sudah taruh kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, biar ada kesatuan hati untuk terus berjalan menuntun umat-Mu, berjalan terus bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia. Selamatkanlah negara kami ya Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas pada bangsa ini terangi dan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, Pantekosta ketiga ini boleh terjadi di Indonesia, berlari ke bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita ya. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang semakin intim, semakin manis dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, sampai Dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.